الذي لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqul hadis anni. Ikhwatu iman, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama manfaatkan sisa jatah kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Semoga semakin dikurangi jatah hidup kita, semakin meningkat kualitas iman dan amal soleh kita seiring dengan bertambahnya ilmu kita. Kajian untuk malam hari ini 2 halaman, anggap saja 1 halamannya bulan kemarin, jadi dirapel 2 halaman ya. Pembahasannya bukan pembahasan yang baru, ini pembahasan yang cukup lama, ilmu lama, hanya disampaikan lagi, mengingat sekarang lagi rame kalau malam Jumat pasti kita dapat SMS saatnya surat Al-Kahfi gitu ya. Nah, malam Jumat saatnya atau sudah waktunya Al-Kahfi dibaca malam Jumat. Nah, itu mungkin satu sisi kita bersyukur umat Islam begitu semangat dalam melaksanakan dan mengamalkan agama. Semangat untuk mencintai Allah, semangat untuk mengamalkan ajaran nabinya, tapi semangat saja tidak cukup. Harus dibarengi ketelitian, selektif, apakah cinta kepada Allahnya sudah benar, apakah mencontoh ke Rasulnya sudah benar atau tidak. Maka perlu setiap hadis yang sampai kepada kita harus ada pengkajian. Kenapa? Karena pesan Nabi ittaqul hadis anni, hendaklah kalian takut akan hadis yang orang selalu menyandarkan kepadaku, padahal belum tentu itu dari Rasulullah. Yang namanya hadis adalah berita. Berita itu imma kadzib wa imma shadiq. Ada kalanya benar, ada kalanya dusta. Kita tak ingin dapat berita yang dusta, maka harus mencari mana berita yang dusta, mana yang benar. Sama dengan kita saja untuk dapatkan uang harus teliti mana uang palsu, mana uang asli. Hadis pun sama, mana hadis palsu, mana hadis asli yang dari Rasulullah. Apakah gemar membaca malam Jumat atau siang Jumat untuk surat Al-Kahfi, baik baca seluruhnya atau baca 10 ayat saja atau baca 13 ayat bagian daripada ajaran Nabi atau bukan. Kita lihat
Judulnya keutamaan membaca dan menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. 2 hadis di atas. Pertama hadis riwayat Imam Muslim jilid 1 halaman sekian nomor sekian, Abu Dawud jilid sekian halaman sekian, Al-Hakim, Mustadrak, Ahmad dan lain-lain. Sanadnya dari Muhammad Al-Musanna, Mu'ad bin Hisam, kemudian Qatadah, Salim bin Abil Al-Jahdi, kemudian Ma'dan bin Abi Tolhah, lantas sahabat Nabi Abu Darda. Itu sanadnya. Mengawali cantumkan sanad. Matan hadisnya Rasulullah bersabda, "Man hafidhu asra ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka diselamatkan dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih dengan tidak menentukan waktunya. Ya, silakan bebas. Mau malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, silakan. Hafalkan, baca, simak, hafalkan. Jaminannya usima minad dajjal. Itu hadis pertama. Hadis kedua, sanadnya dari Muhammad bin Al-A'la, Khalid, kemudian Syu'bah, kemudian Qatadah, Salim bin Abi Al-Ja'di, Ma'dan, kemudian sahabat Nabi Sauban anin Nabi, dari Nabi. Nabi bersabda, "Man qara al-asra al-awakhir min suratil kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal." Siapa yang membaca 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi. Kalau tadi 10 di awal, kalau sekarang 10 di akhir, masih dari surat Al-Kahfi. Jaminannya sama, fa innahu ismatun lahu minad dajjal, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ini dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Imam An-Nasa'i jilid sekian halaman sekian nomor sekian, Imam Ahmad jilid sekian nomor sekian, dan Abu Awana jilid sekian halaman sekian. Itu hadis sahih. Ya, silakan menghafal 10 ayat atau 10 ayat awal Al-Kahfi atau 10 ayat akhir Al-Kahfi. Memang di Muslim diterangkan mau awal mau akhir, pilihan, ya. Ini yang dari dulu kita sudah menghafal dan sudah mengamalkan. Ya. Fitnah Dajjal di sini jangan dipahami Dajjal yang nanti akhir zaman saja, termasuk Dajjal sekarang yang sudah mulai berkeliaran kemana-mana. Kata Rasul, nanti akhir zaman ada sekitar 30 orang yaj'amuna, ya, mereka mengaku, ya, 30 orang semuanya dajjaluna kadzabun, para dajjal yang pembohong, yaj'amuna annahu nabiyan, semuanya mengaku dirinya nabi. Itu juga dajjal, ya, yang sekarang sudah mulai, ya, ada Musailam al-Kadzab, dajjal, ya kan? Mirza Ghulam Ahmad, dajjal. Indonesia Ahmad Musadek udah tobat belum? Lia Eden sama. Nah, kita berlindung kepada Allah dengan mengamalkan Al-Kahfi 10 atau akhir ayat ini, kiranya Allah menjamin kita, menjaga kita bisa selamat dari itu semua, baik Dajjal yang sekarang atau nanti Dajjal akhir zaman yang akan berperang melawan Nabi Isa dan Taifah Mansurah. Nah, Allah jamin juga untuk keselamatan. Dan kita setiap sholat di akhir sebelum salam kita minta perlindungan, 4 perlindungan dari adab neraka, adab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnahnya Masih Dajjal. Jadi inilah 2 hadis yang semuanya sahih dan silakan bisa diamalkan. Selain 2 hadis di atas, ada beberapa hadis lain yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi dengan menentukan waktunya
di malam Jumat atau di hari Jumat, tetapi semuanya dhaif. Berikut penjelasan hadis-hadis yang dimaksud. 1, ini ada 6 hadis, mudah-mudahan tidak sampai besok penjelasannya, sampai subuh lah minimal. Hadis pertama, saya tidak jelaskan semua rawinya, sanadnya. Lihat di situ yang digarisbawahi haddatsana Abu Nu'man. Ya. Nama aslinya dicantumkan di situ. Ya. Muhammad, mana ini? Muhammad bin Al-Fadl. Muhammad bin Al-Fadl itu nama aslinya. Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi. Matan hadisnya, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Surat Al-Kahfi malam Jumat. Mau tamat, mau enggak, ya kan? Mau ditamatkan, mau enggak, pokoknya baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apa iming-imingnya? Adha'a lahu minan nur, akan disinari oleh cahaya fima bainahu wa baina Baitul Atiq, antara dia dan Baitul Atiq yakni Ka'bah. Dapat cahaya, jaraknya jauh antara si pembaca dengan Ka'bah, luas cahayanya. Siapa yang tidak tertarik dapat cahaya seluas itu? Ya, coba diperhatikan nanti Jumat nanti baca, kelihatan nggak cahayanya dari kita sampai ke Ka'bah. Hadis ini dhaif, dalam kurung lemah, dalam kurung bukan dari Nabi, gitu ya. Ada rawi Nu'man bin siapa? Nu'man bin Hammad. Oh tadi salah nyebut hadis ya. Ada Nu'man bin Hammad. Tadi harusnya bukan hadis yang tadi. Hadisnya inna man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Afwan, salah baca. Hadis yang pertama, sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari atau mendapatkan cahaya ma bainal jumu'ataini, selama 2 Jumat. Jadi Jumat ini sampai Jumat berikutnya dapat sinar cahaya dari Allah, karena malamnya, bukan malamnya, harinya, siangnya baca surat Al-Kahfi. Sebagian, separoh, atau ditamatkan. Hadis ini dhaif karena ada rawi Nu'man bin Hammad. An-Nasa'i berkata dhaif, Ibnu Hibban berkata banyak melakukan kesalahan dan keraguan. Bisa dicek dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke-29 halaman 476 dari 35 jilid. Ini ada di jilid yang ke-29. Karya Yusuf Al-Mizi, guru hadis bagi Ibnu Katsir. Bisa dicek ya di jilid yang ke-29. Iming-imingnya dapat cahaya antara 2 Jumat. Hadis yang kedua, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah. Kalau tadi hari Jumat, ini malam Jumat. Kalau tadi hari Jumat, ini malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah, malam Jumat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal Baitil Atiq, ia akan dapat cahaya seluas antara dirinya dengan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Luas itu cahayanya. Hadis ini dhaif karena ada rawi Abu Nu'man, namanya Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi. Imam Al-Bukhari dan Ad-Darqutni berkata berubah hafalannya di masa tua. Berubah hafalan di masa tuanya. Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar bapakku Muhammad bin Abdurrahman berkata, Arim, julukan dari Muhammad bin Fadl, ia pikun di masa tuanya dan kecerdasannya hilang. Karena hadis ini tidak ada penjelasan apakah disampaikan sudah pikun atau belum, maka kita tawakuf atau kita tidak mengamalkan, khawatir jatuh kepada hadis dhaif,
khawatir ia sampaikan ketika sudah terjadi kepikunan. Untuk keihtiyatan, kehati-hatian. Meninggalkan sunnah lebih baik daripada khawatir jatuh kepada bid'ah. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu kepada sesuatu yang yakin. Ini bisa kita lihat dalam Tarikhul Kabir karya Imam Bukhari juz 1 tarjamah, ya, maksudnya nomor urut rawi 654, Tahdhibul Kamal jilid 27, kemudian Al Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim jilid ke-8 halaman sekian, nomor rawi sekian. Hadis yang ketiga, lihat yang digarisbawahi ada Abdullah bin Mus'ab. Isi hadisnya, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah fahuwa maksubun ila samaniyati ayyam min kulli fitnah wa in kharajad dajjal usima minhu. Mohon maaf belum dikasih harokat, ya, masih gundul, tidak pakai baris. Saya percaya ibu-ibu berbesma sudah pada pinter bahasa kitab gundul, jadi nggak usah dikasih harokat, ya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ah pada hari Jumat, fahuwa maksum, maka dia akan dijaga ila samaniyati ayyam, sampai 8 hari, min kulli fitnah, dari segala fitnah, akan aman. Ya, 1 malam kita baca, amanlah untuk 8 malam, 8 hari. Besoknya kita baca lagi, aman lagi dari segala fitnah. Ya. Kemudian wa in kharajad dajjal usima minhu, kalau dajjal keluar, kalau sekarang dajjal keluar, maka orang itu usima minhu, bisa dijaga oleh Allah, diselamatkan dari fitnahnya dajjal, aman. Kalau membaca hari Jumat surat Al-Kahfi. Hadis yang keempat, dikebut saja, yang digarisbawahi Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam. Katanya Rasulullah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah sata'alahu nurun min tahti qadami ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadamih, maka ia akan disinari oleh cahaya dari telapak kakinya, dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Nanti coba Bapak Jumat nanti baca surat Al-Kahfi, ya, dicoba betul nggak cahayanya bersinar dari telapak kakinya sampai ke langit. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan disinari dengan cahaya itu. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, tambah juga akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan antara 2 Jumat. Dari Jumat ke Jumat diampuni dosanya dengan membaca surat Al-Kahfi walaupun sebagian. Hadis ini dhaif karena ada rawi Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam. Al-Uqaili berkata hadisnya tak bisa dibantu. Ibnu Hajar dan Ibnu Madini berkata kami tak mengetahui perihal dia. Ibnu Qatran berkata beliau memajhulkannya. Hadis majhul, tak diketahui. Jadi adamu ma'rifati ainir rawi au halihi, tidak diketahui jati diri rawi tersebut karena tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentakdil, tidak ada yang memuji dan tidak ada yang menerangkan cacatnya. Kemudian ia hanya punya murid 1 atau punya murid 2. Kalau punya murid 1 namanya majhul ain, kalau punya murid 2 namanya majhul hal. Itu istilah ilmu hadis saja, seperti itu. Kemudian hadis yang kelima
lihat yang digarisbawahi ada dua, ada Zabban, ada Sahal bin Mu'ad. Matan hadisnya, man qara'a awwala suratil kahfi wa akhiraha kanat lahu nurun min qadamihi ila ra'sih. Siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahfi, awal dan akhir double, kanat lahu nurun min qadamihi ila ra'si, maka ia akan mendapatkan cahaya dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Wa man qara'aha, siapa yang membaca kullaha seluruhnya dari awal sampai akhir, kanat lahu nurun, ia akan dapat cahaya ma bainas samai ilal ardi, antara langit sampai ke bumi. Langit mana tuh? Apa langit yang dekat dengan kita atau langit yang ketujuh? Langit. Hadis ini dhaif karena ada dua orang rawi, satu Zabban bin Faid. Ya, Zabban bin Faid. Kan nggak ada faidnya Pak Ustadz, ada di kitab saya, ada di kitab Rijal itu ada faidnya. Ya, Zabban bin Faid didhaifkan oleh Ibnu Ma'in, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata hadis-hadisnya munkar, jangan dipercaya kalau ada hadis melalui orang yang bernama Zabban bin Faid. Yang kedua ada Sahl bin Mu'ad bin Anas al-Juhani, itu panjangnya, Sahl bin Mu'ad bin Anas al-Juhani. Ibnu Hajar berkata dia tidak ada apa-apanya kecuali pada riwayat Zabban. Dia tidak apa-apa, tidak mengapa kecuali pada riwayat Zabban. Kalau melalui Zabban ada masalah, gitu maksudnya. Ibnu Hibban berkata munkarul hadis jiddan, munkar sekali, hadisnya sangat diingkari, tidak dianggap hadisnya selagi dari riwayat Zabban bin Faid. Bisa kita lihat dalam tahqiq Tahdhibul Kamal jilid 12 halaman sekian, nomor rawi sekian, Mizanul Itidal jilid 1 halaman sekian, nomor sekian. Selain hadis-hadis yang menjelaskan membaca 10 ayat atau satu surat Al-Kahfi, atau juga hadis yang menganjurkan membaca menghafal 13 ayat yang juga dhaif, berikut hadis yang dimaksud. Jadi selain yang tadi ada lagi satu hadis yang menerangkan keutamaan Al-Kahfi tapi 13 ayat, bukan 10 ayat. Ini yang benar 10 atau 13? Ya. Apakah 10 atau 13? Karena yang 13 juga ada riwayatnya. Yang 10 jelas banyak riwayatnya. Ini yang 13 juga ada. Ya. Lihat yang digarisbawahi, di situ ada Muhammad bin Ja'far. Kita lihat matan hadisnya dulu. Man qara'a salasa ayat min awalil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 13 ayat, membaca atau menghafal 13 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka akan selamat dari fitnahnya dajjal. 13 ini. Ya. Hadis ini dhaif karena syad. Syad itu rawi yang sikoh, yang kredibel, tapi menyalahi rawi lain yang lebih kredibel. Nah, itu dalam ilmu hadis ya. Karena begini, kalau ada rawi dipuji dengan kalimat sikotun, kredibel, untuk satu rawi, tapi ada rawi lain yang menyalahi isi hadisnya dengan rawi yang tadi, dinyatakan dengan sikotun hujatun, sikotun hafidun, disebut pujiannya lebih dari satu, ini lebih kuat daripada yang cuman satu. Nanti kalau orang yang dipuji dengan satu kalimat, isinya matanya menyalahi rawi yang lebih, pujiannya lebih daripada satu, maka ini dianggap syad. Artinya hadis dhaif karena menyalahi rawi yang lebih dapat dipercaya. Nah, Muhammad bin Ja'far ini kita lihat, ya, hadis ini syad karena rawinya menyelisih rawi yang lebih dapat dipercaya. Pada rawi hadis membaca dan menghafal 10 ayat. Satu, Muhammad bin Bashar. Itu dua kan?
yang disebutnya ada dua, ada Muhammad bin Bashar, ada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Bashar pada hadis di atas menyelisihi rawi Muhammad bin Al-Musanna pada hadis barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi pada hadis Muslim di atas. Dua, rawi Muhammad bin Bashar dinyatakan sikoh, masyhur, kredibel dan terkenal oleh Ibnu Hajar, sedangkan Muhammad bin Al-Musanna dinyatakan sikoh saja. Ya, sikoh lagi kuat, jujur, waro, cerdas dan istimewa. Semua ulama berhujah dengan hadisnya sebagaimana pernyataan Imam Abu Bakar Al-Khatib. Jadi kalau Muhammad bin Al-Musanna itu kan dijuluki kuat, jujur, waro. Jadi lihat hadis yang menghafal 10 ayat itu kan melalui sanad, melalui rawi Muhammad bin Musanna. Kalau ini melaluinya Muhammad bin Bashar. Kalau ini Muhammad bin Bashar. Kalau yang menghafal 10 ayat itu Muhammad bin Musanna. Jadi Muhammad bin Bashar menyelisihi Muhammad bin Al-Musanna karena sanjungannya, pujiannya itu untuk Muhammad bin Al-Musanna banyak, kuat, jujur, waro, cerdas, istimewa. Semua ulama berhujah dengan hadisnya. Sementara untuk Muhammad bin Bashar hanya dapat 2 sanjungan, sikoh dan masyhur, kredibel dan terkenal. Jadi bisa dibandingkan di situ. Yang kedua, Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far pada hadis ini menyelisihi rawi Mu'ad bin Hisham. Di hadis yang 10 ayat itu ada Mu'ad bin Hisham. Mu'ad bin Hisham, dicek di hadis Muslim di atas. Yang isi hadisnya barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi pada hadis Muslim di atas. Muhammad bin Ja'far dinyatakan sikoh, kredibel oleh Ibnu Hajar, sedangkan Mu'ad bin Hisham dinyatakan sikotun makmunun, kredibel lagi dapat dipercaya. Dia termasuk yang kuat hafalannya. Jadi sanjungannya lebih banyak. Muhammad bin siapa? Bukan Muhammad, Mu'ad, ya, Mu'ad bin Hisham sanjungannya lebih banyak daripada Muhammad bin Ja'far. Karena Muhammad bin Ja'far itu menyelisihi Mu'ad bin Hisham, maka syad dia, menyalahi rawi yang lebih kuat. Andai, ini andai ya, andai ini dianggap hadis ini sahih. Andai Muhammad bin Ja'far sikot, dapat dipercaya, kredibel. Muhammad bin Bashar sikot, dapat dipercaya, maka solusi penyelesaiannya seperti ini. Tapi saya sudah teliti, Muhammad bin Ja'far ini, kata Muhammad bin Al-Musanna, dia ini kana mughaffilan, dia orangnya hilang kecerdasan. Karena mughaffilan, lalai, suka lupa. Kata Ibnu Hajar, innahu fihi ghaflah, sesungguhnya dia ada ghaflah, ada hilang kecerdasan, ada masalah dalam kemampuan nalarnya. Maka sebenarnya hadis membaca 13 ayat surat Al-Kahfi di awal itu dhaif, karena rawi yang tadi Muhammad bin Ja'far dikomentari oleh Ibnu Hajar sebagai orang yang ghaflah, oleh Al-Muhammad bin Musanna sebagai kana mughaffilan, orang yang lalai dalam urusan hadis. Andai dikatakan sikoh, tetap akan ditempuh dengan jalur tadi, mana rawinya yang lebih kuat, antara Muhammad bin Bashar dengan Muhammad bin Musanna, antara Muhammad bin Ja'far dengan Mu'ad bin Hisham yang meriwayatkan hadis tentang menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi atau di akhir surat Al-Kahfi. Jadi itu solusi penyelesaian. Jadi tetap saja yang menghafalkan atau perintah untuk membaca 13 ayat tidak sahih. Yang sahih adalah 10 ayat. Alhamdulillah, kan lebih ringan 10 daripada 13. Ya. Nah. Kesimpulan. Kalau sudah simpulan berarti beres nih. Nggak usah ada pertanyaan.
Berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi, maka dapat disimpulkan, satu, yang benar dari Nabi membaca dan menghafal 10 ayat di awal garing di akhir atau di akhir. Dua, hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat atau ayat Al-Kahfi dengan ditentukan waktunya, contoh malam Jumat, hari Jumat, derajatnya tidak sahih, tidak sah dari Nabi. Tiga, begitu pula hadis yang menganjurkan untuk membaca dan menghafal 13 ayat di awal surat Al-Kahfi, derajat hadisnya dhaif. Saya hanya membacakan. Ini bukan ilmu saya. Saya hanya memindahkan dari kitab-kitab ini, dituangkan di kertas ini, itu saja. Jadi jangan diprotes. Ini bukan ilmu saya. Hanya memindahkan dari kitab-kitab para ulama, saya pindahkan ke sini. Jadi kalau protes, mangga diprotes yang nyusun kitab-kitabnya itu, kitab rijal namanya. Ya. Tentu saja hadis masalah keutamaan surat Al-Kahfi yang membaca pada hari Jumat atau malam Jumat banyak. Ini mewakili, tapi sanad-sanadnya tidak lepas dari kedhaifan. Maka para ulama menyimpulkan yang sahih dari Nabi adalah 10 ayat awal atau akhir, dibaca mangga kapan saja, tidak ditentukan waktunya. Jadi kita nggak boleh saya tentukan Senin saja. Ini urusan agama. Untuk menentukan, mengkhususkan harus berdasarkan qala Rasulullah. Jangan sampai orang punya keyakinan Jumat istimewa. Kenapa? Karena Al-Kahfi. Senin tidak istimewa, nggak ada Al-Kahfi. Sementara perintah Rasulullah, baca hafalkan 10 ayat awal atau akhir, tidak menentukan waktunya, berarti kapan saja kita dianjurkan untuk menghafal dan membaca 10 ayat awal atau akhir dari surat Al-Kahfi. Jadi kalau masih ada, enggak, saya pokoknya malam Jumat, nih makalahnya. Ya, kan kita capek menerangkan, juga belum tentu bisa menerangkan. Kalau ada orang tetap saya mah malam Jumat, saya maunya malam Jumat karena ini istimewa, ada hadisnya, baca. Di kopi kasih. Kalau nggak mau, kamu baca sendiri kitab-kitab para ulama yang sudah kita cantumkan di sini. Karena mohon maaf ya, mungkin ada pemikiran, Pak, katanya Islam tidak boleh mencaci maki, menjelekkan, menjelaskan aib orang lain. Kok ini isinya mencaci melulu? Kelemahan rawi-rawi. Orang ini pendusta, orang ini umpamanya fasik, orang ini pendusta, orang ini suka bikin hadis palsu, orang ini jelek hafalan, orang ini diterangkan. Apa ini termasuk pada ancaman Allah nanti yaumul qiyamah akan dihujat karena kita sudah menerangkan aib orang lain. Imam Ahmad yang ahli dalam ilmu hadis ditanya begitu. Wahai Imam Ahmad, apa Anda tidak takut yaumul qiyamah akan dihujat oleh orang-orang yang sekarang Anda terangkan si fulan jelek hafalan, si fulan itu mudalis, si fulan itu adalah mutarib, si fulan begini-gini. Apa tidak takut yaumul qiyamah akan dihujat oleh orang yang Anda jelaskan keburukannya? Apa kata Muhammad? Saya lebih takut dihujat oleh Rasul daripada dihujat oleh orang itu. Saya lebih takut dihujat oleh Nabi daripada dihujat oleh orang itu. Man kadzaba alayya mutta'amidan falyatabawa maka dominan neraka. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Ittaqul hadisa anni, pesan Rasul, hati-hatilah tentang hadis yang orang selalu menyandarkan kepadaku. Teliti, harus teliti, paling tidak teliti untuk belajar, tanya kepada yang lebih mengerti untuk urusan hadis, agar kita tidak tersesat. Jadi boleh, bahkan menjadi satu keharusan para ulama menjelaskan untuk keselamatan agama. Imam Bukhari lebih banyak menghafalkan yang dhaif daripada yang sahih. Untuk apa? Untuk keselamatan umat agar tidak terjebak pada hadis-hadis yang dhaif. Nah, sekarang kita sibuk mengamalkan hadis yang dhaif. Karena zaman kita, zaman kata Ibnu Mas'ud,
zamanuna ulama'uhu katsir wa khutabuhu qalil wa zamanu ba'dina ulama'uhu qalil wa khutabuhu katsir. Zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ulamanya banyak, para sahabat semuanya ulama, tapi yang ceramah sedikit. Yang ceramah sedikit. Cukup Mu'ad bin Jabal, cukup ini, cukup Ibnu Abbas. Zaman kami ulamanya banyak, para sahabat semuanya ulama, tapi yang khutbahnya, yang ceramahnya, yang jadi khotibnya sedikit. Wa zamanu ba'dina ulamahu qalil wa khutabuhu kasir. Zaman sesudah kita nanti ulamanya sedikit tapi yang ceramahnya begitu banyak. Jangan aneh kalau follower terhadap surat Al-Kahfi dibaca malam Jumat lebih banyak peminatnya, lebih bangga karena tidak lagi mengkaji sahih dhaif. Yang penting yang menyampaikannya ustadz, yang penting menyampaikannya adalah ulama. Masa ulama salah, masa ustadz salah, kan seperti itu. Diluruskan pemahaman itu karena Islam diajarkan ilmu ini tidak ada di agama lain. Ilmu sanad, mata rantai para penyampai hadis diteliti satu persatu orangnya seperti apa. Ilmu ini tidak ada di agama lain. Nggak ada agama lain. Ini sebelum ke Nabi Isa, kolak siapa dulu nih? Murid Nabi Isa siapa terus? Tidak ada. Hanya di Islam ilmu sanad itu. Makanya kata Ibnu Sirin, laulal isnad lahalakad din. Andai kata tidak ada ilmu sanad, tidak ada ilmu hadis, nggak ada mata rantai ya orang-orang yang meneliti hadis, maka lahalakad din, Islam itu akan rusak. Karena setiap orang akan mengatakan qala Rasul semaunya. Qala Rasul dalam kitab apa? Cek sanadnya sahih atau tidak, bisa dibuktikan. Itulah apiknya ulama dulu. Karena hadis sumbernya agama. Jika tidak teliti maka rusaklah agama. Tanpa sanad rusak Islam. Karena orang akan cukup mengatakan sudah ini yang ngomongnya kiai, ustadz, sudah terima saja. Kan begitu agama lain tuh. Jangan diprotes kalau pendeta pasti benar, bahkan dijamin dosanya. Bisa bersih. Gak usah macam-macam. Ahbar dulu, ruhban dulu, ya kan? Ahbar, tokoh agama dari Yahudi atau ruhban, tokoh agama dari Nasrani, itu bersih sudah, nggak ada salah. Makanya umatnya tidak boleh rebel, terima saja kalau sudah ahbar dan ruhban itu sudah berbicara, walaupun sudah menyalahi Taurat dan Injil mereka. Nah, Islam tidak begitu. Islam tidak. Imam Malik ditanya, kalau ada seorang bertanya urusan satu pertanyaan kepada dua orang guru, jawabannya beda. Satu masalah tanyakan kepada dua orang guru A dan B, jawabannya beda. Wahai Imam Malik, bolehkah saya memilih satu guru saja karena saya senang sama si A atau si B? Saya lupakan si A karena saya senang sama si B. Boleh nggak begitu? Tidak memperhatikan ujahnya. Kata Malik nggak boleh begitu. Mal haqqo ila wahid. Cari sampai dapat. Karena tidak ada kebenaran kecuali satu. Cari sampai dapat. Ini baca Al-Kahfi ini apakah memang harus malam Jumat saja dikhususkan, atau hari Jumat saja, atau bebas dikaji? Ternyata yang sahih tak terikat dengan waktu, silakan kapan saja dibaca, dihafal 10 awal atau 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Semua yang lainnya itu embel-embel keuntungan sekian banyak ya, targhib, itu adalah sanad-sanad yang tidak bisa dipercaya. Jadi menerangkan bab cacat celak rawi menjadi satu keharusan bagi para ulama agar umat Islam selamat dari praktek ibadah yang tidak Nabi contohkan. Justru ruang bid'ah itu bisa leluasa ketika sanad nggak dibahas. Ya, sekian banyak orang kita rajin kalau habis subuh tidak pulang, zikir sampai terbit matahari, nanti sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala haji, umroh, sempurna. Itu hadis dhaif karena ada Dilal bin Abu Dilan indahu manakir. Hadis-hadisnya munkar kata Imam Bukhari, bukan kata saya. Kata Imam Bukhari. Ya, suruk atau isyraq. Kalau itu sahih, maka umat Islam malas berangkat haji. Ya.
eman-eman uangnya, daripada berangkat mendingan sholat subuh, jangan pulang, nunggu nanti matahari sudah mulai meninggi, sholat isyraq, sholat syuruk 2 rakaat, beres. Terus tiap subuh begitu kan. Nah. Travel nggak laku, nggak ada yang daftar ke Pak Ustadz Cecep, nggak akan ada daftar, libur semua. Ya, saya mah tidak daftar Pak Cecep, kenapa? Cukup dengan sholat syuruk, isyraq. Bahkan di zaman sahabat Nabi, saya masih ingat penjelasan di sini, ada seorang ibu menanyakan ke Rasulullah, suamiku pelit. Ya, Rasulullah, suamiku pelit, uang belanjanya, ya apa? Luar biasa gitu, menggenggamnya itu. Boleh enggak saya ambil uang dari saku suami? Ini kan wanita, ini kan menerangkan cacat suaminya dengan menyebut suami saya pelit. Artinya boleh menerangkan cacat orang lain demi fatwa. Demi fatwa, agar fatwanya benar. Apa jawaban Rasulullah? Ambil saja secukupnya. Cukup dalam artian untuk jatah dapur dan keperluan lainnya. Contoh mungkin anak sekolah perlu biaya. Ambil. Ya. Kalau kita sekarang ibu-ibu, kalau dapat uang dari suami, bukan dapat, nemu, bahasanya nemu. Nyuci baju, celana suami, ada uangnya. 100.000. Alhamdulillah rezeki bisa aku suami ini. Ya. Suaminya nyari-nyari. Mondar mandir nyari uang. Istri nggak nanya itu. Nyari apa itu suami? Nggak nanya. Tanya, Bu, nemu uang nggak? Oh, uang yang di kantong ya? Tadi kecuci, terus mana uangnya? Udah dibeli tadi, beli ke warung. Udah dibeli, dipakai. Harusnya kan jangan dipakai. Kecuali kalau suaminya pelit, baru diambil. Kalau nggak pelit, nggak ada alasan untuk boleh kan? Bahkan seorang yang terdakwa, agar hakim memberikan keputusan yang benar, wajib menerangkan. Si ini begini Pak Hakim, begini, gini, demi Allah, ini orang begini. Agar hakim tidak salah dalam memutuskan persoalan. Apalagi urusan agama lebih wajib, kalau memang harus ada lebih wajibnya. Wajib menerangkan cacat rawi untuk keselamatan umat agar tidak salah beribadah kepada Allah. Jangan sampai nanti ngaku cinta Allah, tapi tidak fattabi'uni, tidak ngikut kepada Nabi. Itu kan ayat ujian itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah. Dulu di zaman Rasul ada orang-orang, sekelompok orang mengaku kami cinta Allah, kami cinta Allah. Maka turun ayat itu. Dibuktikan, betul nggak Anda cinta, kalian cinta? Kalau betul, fattabi'uni, ikuti aku. Pertanyaannya, apakah betul Nabi mengkhususkan malam Jumat untuk menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat awal atau akhir, atau seluruh Al-Kahfi, tapi dikhususkan hari Jumat atau malam Jumat? Nabi tidak bersabda demikian. Nabi hanya bersabda, siapa yang menghafal dan membaca 10 ayat awal atau akhir dari surat Al-Kahfi, maka dijaga oleh Allah untuk selamat dari fitnah Dajjal. Waktunya Rasul tak menyebutkan silakan lebih sering dibaca, itu lebih baik daripada seminggu sekali malam Jumat baik, ya kan? Ya. Ini gantinya surat Yasin sebenarnya. Pamor Yasin hilang sekarang, ganti dengan Al-Kahfi. Nanti ini akan hilang, ganti Al-Waqiah, ayat dagang. Ayat dagang. Jadi ada masanya, ada masa rame. Sekarang lagi rame Al-Kahfi. Sebelumnya Yasin, rame Yasin. Sekarang Al-Kahfi. Nanti akan ganti surat, rame lagi. Kalau ketemu riwayat lagi, ada ustadz menyampaikan di YouTube begitu lagi, rame lagi nanti ya. Ya, maka rajinlah ngaji di YouTube, akan dapat ilmu banyak. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallah khair Ustaz untuk materi mengenai keutamaan surat Al-Kahfi. Mohon para jamaah barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada?
Terima kasih Ustaz. Kaitannya dengan masalah sanad, kemudian bukan menjelekan tetapi memberikan fakta bahwa karena ini fatwa ya. Tapi Rasulullah tatkala dia itu mau menyolatkan mayit, kemudian dia itu ini orang munafik apa tidak? Sehingga ada sahabat yang mencatat orang-orang munafik ya. Jadi kalau orang-orang munafik dia umpamanya saya sama Pak Akrom munafik apa tidak, itu kan dicatat. Dia munafik sehingga Nabi tidak menyolatkan. Apalagi umpamanya orang yang tidak punya utang, kalau punya utang mah itu mah kan harus diomongkan kan kalau mau meninggal. Nah ini kaitannya dengan masalah yang munafik, kok Rasul tidak membeberkan, beda dengan orang-orang yang dari materi itu sanad. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya awal Rasul tidak membeberkan karena memang belum tahu mana munafik, mana yang bukan munafik. Kemudian diketahuilah beberapa orang munafik, 12 munafik diketahui setelah Allah ngasih tahu. Apakah Nabi diam saja? Tidak, dibeberkan kepada Hudzaifah al-Yamani, dibeberkan. Cuman karena perintah dari Allahnya jangan disebar. Kenapa? Karena 12 orang ini ikut sholat, ikut ngaji, ikut yang lainnya. Kenapa oleh Rasulullah tidak diusik, tidak diperangi, ya kan? Karena kalau nanti diperangi akan timbul fitnah. Rasul sudah membunuh sahabat yang sehari-harinya ikut sholat, sehari-harinya ikut ngumpul sama Rasul ngaji dan lain sebagainya. Karena sahabat-sahabat yang lain tidak tahu, taunya kan dohir. Hanya Rasul yang tahu 12 orang munafik, kemudian tidak dijelaskan ke sahabat karena perintah Allah seperti itu. Kemudian kenapa dia diperangi? Kalau diperangi nanti akan timbul fitnah. Rasul sudah membunuh sahabat karena dohirnya mereka rajin ibadah, gitu kan? Perintah Allah untuk disampaikan secara pribadi kepada Hudzaifah, sehingga beliau dijuluki sebagai Shahibus Sir, pemilik rahasia, ya kan? Karena ini sudah menjadi ketentuan khusus, hanya Hudzaifah yang diberi hak untuk mengetahui 12 orang itu, maka Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lain tidak berani untuk datang. Rasul masih tahu 12 orang, siapa aja? Nggak berani. Karena itu sudah menjadi ketentuan baku dari Allah, hanya Rasul dan Hudzaifah untuk 12 munafik itu. Maka Abu Bakar, Umar, setelah Rasulullah tidak ada, setelah Rasul tidak ada, Hudzaifah masih hidup. Ketika ada yang meninggal dunia di saat itu, Rasul sudah nggak ada, maka Umar bin Khattab dan sahabat yang lain patokannya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menyolati ya berarti ikut nyolatin, kalau enggak ya berarti munafik berarti. Kalau Hudzaifah nggak menyolatin, repotnya ketika Hudzaifah meninggal, maka sahabat hanya punya patokan karena dohirnya sholatin saja. Urusan batin Allah yang maha tahu. Ini kan ilmu buat kita. Ketika ada orang tidak jelas, dia gimana ya? Ya sudah, dia dohirnya sholatin saja. Ya kan? Urusan nanti batnya munafik, kafir, itu urusan dia. Kita nggak tahu. Jadi sahabat juga beri contoh, sholatin saja secara dohir karena memang Rasul sudah nggak ada, Hudzaifah sudah nggak ada, patokannya tidak ada. Nah, sekarang kan munafik semakin banyak, ya kan? Nah, repot kita. Tapi kan ada tolak ukur ya. Nah, bisa kelihatan lah kalau Qurannya nggak sama dengan Quran kita, ada nabi baru, nah itu kan sudah jelas. Ngaku muslim berarti munafik, ya kan? Ngakunya kan muslim, nabinya sudah nabi yang lain, kitabnya Qurannya kitab yang lain, bahkan ngacak-ngacak Quran, sholatnya sudah nggak bener, rukun imannya tidak sama, rukun Islamnya nggak sama, tapi ngakunya muslim, nah, berarti kan munafik itu namanya. Munafik itu kan lain di mulut, lain di hati, menyembunyikan. Taqiyah itu salah satu daripada amalan orang munafik, ya, agar aman. Terima kasih. Ada lagi satu di belakang? Oh, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mau nanya, ini kalau orang-orang yang melakukan melakukan amalan hadis doif, itu bagaimana hukumnya?
mungkin ada tingkatannya untuk amalan yang doif, yang hadisnya doif itu segini hukumnya. Kalau yang sekedar hadis yang diragukan itu hukumnya begini atau bagaimana, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan hadis yang dhaif kalau belum tahu bahwa itu adalah hadis dhaif, insyaallah pahalanya ada dan ia dapatkan, dengan catatan setelah tahu tidak lagi mengerjakan. Saya ulangi. Mengamalkan hadis yang dhaif karena ia tidak tahu, setelah tahu bahwa itu hadis dhaif, dia tinggalkan. Maka amalan yang salah itu Allah kasih pahala, nggak kasih dosa, kasih pahala. Ditambah pahala yang luar biasa, mau hijrah dari salah kepada benar. Dalilnya, orang kafir kalau masuk Islam, dosa yang lalu diampuni, ya kan? Dengan masuk Islam. Kalau Islamnya ya kan, dengan catatan Islamnya bagus, bukan asal Islam. Dia masuk Islam, Islamnya bagus, dosa yang lalu diampuni. Bahkan dulu dia mungkin berjasa, suka nyumbang, lain sebagainya, dermawan secara hitungan manusiawi, nyumbang jalan, RT datang, dia nyumbang segala macam, maka oleh Allah jadikan kebaikan, jadikan pahala untuknya. Al-Abbas paman Nabi, sebelum masuk Islam, dia suka standby di Mekah untuk ngasih minum orang-orang yang berangkat haji, baik yang muslim ataupun yang musyrik, karena dulu orang musyrik sudah berangkat haji, tawafnya sekitar patung-patung yang dekat dengan Ka'bah. Itu Al-Abbas ngasih minum terus kepada yang datang untuk ibadah haji. Jaga Mekah, Ka'bah dijaga oleh dia, dibersihin oleh dia. Kalau sekarang marbot lah begitu. Kemudian kasih minum setiap yang datang, maka dia bangga, saya lebih istimewa daripada Ali, daripada Umar, daripada sahabat yang lain, karena kami penjaga Ka'bah dan ngasih minum orang-orang yang berangkat haji. Kata Ali, saya lebih istimewa. Kenapa? Karena saya hijrah bersama Rasul, kami muslim, kami iman, kami hijrah, kami berjuang. Maka kata Rasulullah, turun ayat, yang berhak memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Jadi Al-Abbas nggak dikatakan mulia, walaupun jasanya luar biasa, ngasih minum kepada orang-orang yang berangkat haji, karena waktu itu dia masih kafir, masih musyrik. Maka setelah dia masuk Islam, ya Rasulullah, dulu aku ketika musyrik suka ngasih minum. Saya tinggalkan, sekarang fokus hijrah bersama Anda, taat dengan Anda, dengan Allah. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan. Amal yang dulu itu, ngasih minum untuk orang yang haji, itu amalan mulia. Teruskan saja. Amal yang dulu jadi kebaikan, ditambah amalan yang istimewa setelah masuk Islam. Jadi ketika mengerjakan amalan hadis yang dhaif, karena belum tahu, terus sekarang tahu, ya tinggalkan. Maka itu akan menjadi kebaikan buat dirinya. Tapi kalau sudah diterangkan itu dhaif, mengerjakannya terus mengerjakan, tidak mau hijrah kepada yang benar, maka dosanya double. Dosa yang itu mengerjakan sudah tahu salah, ditambah dosa tidak mengambil yang benar, dosanya double. Jadi silakan itu mah, apakah mau hijrah dengan mengambil yang benar atau tetap istiqomah dalam kedhaifan itu hadis, ya melaksanakan hadis yang dhaif. Jadi tergantung. Kalau sudah tahu dhaif tapi mengerjakannya, karena yang namanya dhaif ya bukan dari Nabi. Ini kan kajian ilmu. Pada akhirnya wallahu a'lam bishawab. Hanya kita ketelitian dalam memahami. Karena kalau nggak teliti, repot kita. Ya kan? Ulama dulu mengajarkan teliti. Sudah ada kitabnya, ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ada kitab Lisanul Mizan, ada kitab Tahdhibul Kamal, ada kitab itu susun semua untuk kita agar teliti, dikasih kuncinya kitabnya agar kita bisa meneliti. Kita tinggal buka, tinggal baca, tinggal menikmati. Ulama dulu repotnya luar biasa, harus betul-betul mengkaji, ya, untuk menerangkan rawi ini siapa, ya, jelaskan, diteliti, jangan sampai nanti salah. Tidak ada yang luput dari salah siapapun kecuali Rasul. Nggak ada yang luput dari kesalahan kecuali Rasul. Maka wajar kalau ada pengkajian dan penelitian para perawi. Kalau sahabat semuanya as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat dapat dipercaya. Kecuali kalau jelas-jelas terjadi kepikunan, seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik pikun.
tentang bacaan bismillah, ditanya oleh tabi'in, apakah Rasulullah baca bismillah ketika sholat? Baca dengan pelan, dengan sir. Ditanya lagi, baca dengan jahar. Tanya lagi, tidak baca. Tanya lagi, saya sudah lupa, yang saya ingat Rasul sholat pakai sendal. Jadi untuk bab bismillah terkait dengan Anas bin Malik itu mutorib hadisnya. Nanti cari sahabat yang lain tentang bismillah dalam sholat. Nanti ada hadis Anas bin Malik juga yang jahar. Oh berarti ini disampaikannya ketika belum pikun. Karena diperkuat oleh sahabat yang lain. Makanya bab bismillah ada sir, ada jar, ada yang tidak baca. Semuanya bermuara kepada Anas bin Malik. Yang beliau sampaikan ketika sudah umur 100 lebih. Anaknya 100 lebih, umurnya 100 lebih. Di zaman Nabi umur 100 itu sudah pikun. Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang dikatakan pikun bila sudah mencapai 70 tahun kesananya, 75 tahun kesananya pikun. Kita zaman kita baru 40 sudah banyak lupa. Ya, zaman Nabi 70 masih baru 70 sudah lupa. Oh, satu lagi. Ini Ustaz, ingin menanyakan apakah ada dalil yang mengatakan ketika kita berangkat mengunjungi sebuah kajian atau majelis ilmu harus menempuh dua jalan yang berbeda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dari 114 Al-Quran, surat-surat yang dalam Al-Quran, manakah yang memiliki keutamaan-keutamaan selain dari Al-Kahfi? Makasih. Ya, baik. Jadi pertanyaan dua. Ya. Satu saja sudah lama, ini dua. Mengambil jalan yang beda itu untuk sholat Id. Bukan untuk berangkat taklim. Untuk berangkat Id dianjurkan pulangnya mengambil jalan yang beda. Paling tidak gangnya beda. Paling tidak. Dianjurkan hukumnya sunnah, bukan satu kewajiban. Ya kan? Itu menempuh jalan beda untuk sholat Id. Bukan untuk sholat maghrib. Gitu ya? Apakah setiap surat ada keistimewaan? Iya. Mana yang paling istimewa? Al-Fatihah. Dari segi nama Al-Fatihah kurang lebih namanya 12 sampai 13 nama. Salah satunya adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita baca hadis Nabi, Abu Bakar, Umar, yabda'una qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya, sebelum baca surat yang lain, sahabat itu membaca surat Al-Fatihah dulu, baru surat yang lain. Jangan dipahami langsung Alhamdulillah bacaannya. Karena itu nama lain daripada surat Al-Fatihah, namanya surat Alhamdulillahirabbil alamin. Merujuk kepada hadis Bukhari dan hadis yang lain. Al-Mu'alla datang ke masjid, Rasul menawarkan mu'ala, silakan sholat. Nanti habis sholat saya kasih tahu ada satu surat yang paling istimewa. A'dhamu suwar fil Quran. Ada satu surat yang paling istimewa di Quran. Habis sholat mu'ala nagih Rasul, mana? Katanya ada istimewa. Ada satu surat istimewa. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasul, Alhamdulillahirabbil alamin sab'ul masani. Surat Alhamdulillah itu adalah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang sekaligus. Sabul Masani nama lain daripada surat Al-Fatihah karena terus dibaca. Jadi kalau yang paling istimewa Al-Fatihah sebenarnya, bukan Yasin. Yasin itu isinya bekal untuk yang hidup menjelang wafat nanti di hari kiamat seperti apa, bekal untuk yang hidup. Ya, bekal. Jadi bukan yang sakit parah supaya cepat mati bacain Yasin, bukan. Yasin untuk yang masih hidup, bekal agar yaumul kiamat itu selamat, bacalah isinya. Semua Quran ayat semuanya, surat Quran semuanya memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan. Yang paling istimewa adalah surat Al-Fatihah. Maka ulama menyebutnya Al-Fatihah surat As-Salat.
surat-surat. Kenapa? Karena tak sah sholatnya tanpa Al-Fatihah. Itu diantara. Jadi sekian banyak nama-nama untuk Al-Fatihah. Yang lainnya ada yang punya satu nama, ada yang satu nama, dua nama dengan surat An-Nas, Al-Falaq, Qul Hu umpamanya. Apa keutamaannya? Bacalah sebelum tidur. Tangan kita dirapatkan, tiup, baca ta'awud, baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca Qul Hu, diusapkan ke seluruh badan kita. Tiup lagi, baca lagi, terus 3 kali. Allah akan jaga tidurnya. Apal ayat kursi, baca ayat kursi. Itu ayat kursi bukan dikhususkan malam Jumat. Doib hadisnya kalau memang ada. Yang sohe ayat kursi baca malam hari di saat mau tidur. Mau tidur tiap malam. Tidak hanya malam Jumat. Gitu. Musir jin. Itu kan warisan dari jin ayat kursi itu. Abu Hurairah nangkap pencuri Baitul Mal. Harta zakat, fitrah dicuri terus. Ditangkap sampai 3 kali. Tangkap pertama punya alasan lepaskan. Kedua lepaskan. Ketiga jurusnya jitu. Akan kuajarkan ayat kursi. Kamu nanti akan aman dari godaan setan ketika Anda baca mau tidur. Di malam hari. Lapor ke Rasulullah. Rasul, saya tangkap 3 kali. Kata Rasul, kamu tahu tidak siapa dia? Itu setan. Dia biasanya kadzab, selalu dusta. Untuk bab ini benar. Ada benarnya. Dukun itu satu kebenaran dibubuhi 1000 kebohongan. Dukun. Kata Rasul, ini kadzab. Tapi untuk masalah ini benar. Maka kita mengamalkan ayat kursi sebelum tidur di malam hari, bukan kita mengamalkan ajarannya setan tadi, bukan. Rasulnya mengatakan benar. Jadi kita mengikuti Rasul. Kalau Rasul mengatakan kata Rasul salah, ya sudah kita jangan nggak mengerjakan. Kalau Rasul mengatakan salah, kita baca ayat kursi karena Rasul membenarkan. Artinya itu ajaran Rasul. Sesudah turun wahyu, bukan ajaran setan, bukan. Setan tak pernah panas dibacakan ayat yang manapun. Kalau setan panas dengan bacaan ayat, tidak mungkin orang sholat tidak khusyuk. Karena setiap orang yang sholat pasti digoda oleh setan. Pertanyaannya, ada nggak orang sholat nggak baca surat Al-Quran? Minimal Al-Fatihah, surat istimewa. Andai kata jin kafir itu, setan itu panas dengan bacaan ayat, pasti orang yang sholat tidak mungkin ada lamunan dalam sholatnya. Karena nggak panas, maka setan mengatakan, oh kurkada, coba ingat yang ini, ingat yang itu, sehingga kita pikir kemana-mana. Itu jebakan setan. Kena jebakan, inna syaitona yajri min ibni adam majrodam. Orang mengartikannya sehingga setan berjalan melalui aliran darah. Bukan begitu mengartikannya. Baca di bawahnya, inna syaitona yablugu minal insan mablagodam. Setan menggoda manusia seperti aliran darah. Godaannya tak terasa, kita sholat pun tergoda, lupa rokaat, pikiran kemana-mana, jebakan setan. Karena setan tidak terasa menggodanya. Satu itu. Kedua, setan tak akan berhenti. Seperti darah kita mengalir. Kalau darah berhenti, kita mati. Setan berhenti menggodanya. Setan menggoda kita sampai kita mati. Kalau kita mati, berhenti. Selagi darah kita masih mengalir, setan terus menggodanya. Dan godaannya tidak terasa, seperti tak terasanya darah mengalir di badan kita. Jadi, seperti itu. Jadi jangan selalu menyalahkan jin. Ini kesurupan jin. Ya. Jin salah lagi. Ya kan? Kalau orang kesurupan, kira-kira orang itu dosa atau tidak? Orang kesurupan ini dosa tidak? Lagi kesurupan nggak sadar, ngomong yang enggak, suami dimarahin, mertua dimarahin, orang kan lagi nggak sadar, dosa tidak? Tidak. Iblis mungkin marah, kamu goda orang nggak ada hasilnya apa? Nggak dosa dia. Setan goda itu supaya dosa manusia, ya kan? Digoda. Bagaimana caranya supaya kita nggak jadi beramal soleh? Digoda sama setan supaya nggak naik derajat. Bangun malam hari sudah bangun, kemudian tidur lagi. Digoda supaya kita nggak naik derajat. Ngoda capek-capek dari pagi sampai sore nggak dosa orangnya. Kata iblis tuh, ngapain kamu? Nggak berhasil, tidak berdosa dia. Ya,
Cukup? Cukup Ustaz. Sudah 8:30? Ya, terima kasih Ya, untuk penyampaiannya. Insya Allah dilanjutkan besok pagi pada subuh di Nurul Hidayah. Penutup Ustaz. Ya. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.